Shalom. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Semoga kabar baik ya. Kita bersyukur karena kasih dan anugerah yang Yesus berikan bagi kita, jemaat yang dikasihinya, kita tetap bisa menjalankan ibadah meskipun secara online. Walaupun begitu, kita percaya bahwa kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kita semua jemaat yang dikasihinya. Biarlah ibadah kita pada hari ini menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita menaikkan satu pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mengatakan dalamnya kasih-Mu Bapa. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kita mau katakan dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau karya yang terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kita mau katakan Engkau ku sembah. Haleluya Yesus. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ku mau menyembah-Mu.
Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah sepanjang kehidupan kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau rindu Tuhan dekat dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa yang dalam surga, kami sembah dalam Tuhan Yesus. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tetap ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karya-Mu begitu luar biasa Tuhan. Biarlah ini menjadi kesempatan kami Tuhan pada hari ini Tuhan, untuk kami rindu menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan nama-Mu dipermuliakan, kami rindu nama-Mu ditinggikan. Haleluya Yesus, haleluya. Biarlah ibadah kami pada hari ini Tuhan, biar itu menjadi berkat, jadi kekuatan bagi kami Tuhan, jadi penghiburan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau-lah satu-satunya yang kami andalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, lewat ibadah kami Tuhan, kami diperbaharui, kami diubahkan, kami mendapat mujizat dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga ucap syukur. Semua yang mengerti sama-sama katakan amin. Haleluya, kita siap untuk muji Tuhan pada hari ini. Kita menaikkan satu pujian, Ada Satu Sobatku. Percayalah, sobat yang sejati itu hanya Tuhan Yesus. Amin. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Nama Yesus yang menjadi kekuatan bagi kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan
persembahan, persepuluhan, dan juga dana pembangunan gereja dapat melalui Setelah itu, jangan lupa untuk menghubungi Ibu Gembala jika jemaat sudah memberikan persembahannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hambanya. Tapi sebelum itu kita mendengarkan satu pujian, Kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Haleluya Yesus. Begitu luas kasih-Mu Tuhan, begitu dalam kasih-Mu ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita katakan bagaikan langit, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu tiada terhitung, tiada terhitung. Pertolongan-Mu tiada terhitung, tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku. Jemaat yang terkasih, kita baru saja memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, berbicaralah kepada kami oleh Roh-Mu. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, dan buatlah kami mengerti. Berikanlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk menjadi pelaku dari firman-Mu. Seluruh waktu ini Tuhan buat Engkau, berbicaralah. Amin. Saudaraku sekalian, kita akan belajar dari Matius pasal 7 tentang dua macam dasar yang Tuhan Yesus ajarkan dalam firman-Nya. Dikatakan Matius 7 ayat 24 sampai 27, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya,
Ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saya akan memberi tema firman Tuhan ini tentang hidup yang teguh. Saudaraku, Tuhan mengumpamakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya itu dengan perumpamaan orang yang membangun rumahnya di atas batu. Tapi ada orang yang mendengar firman Tuhan hanya sambil lalu mengabaikannya. Itu sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas pasir. Saudara, ada kalau kita lihat orang membangun rumah, maka fondasi yang paling bagus dari tukang-tukang bangunan adalah batu. Digali, didalamin, ya, lalu ditaruhin dasarnya itu batu-batuan. Jadi nggak pernah ditaruhnya pasir, saudara, tapi batu, supaya apa, waktu ada guncangan atau ada pergeseran, dia akan tetap teguh berdiri. Demikianlah kiranya rumah yang benar itu dibangunnya di atas batu. Jadi kalau Tuhan mengatakan orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, itu seperti orang yang sedang mendirikan rumah di atas batu, itu perumpamaan yang sangat tepat dari zaman dulu hingga hari ini, bahwa itu berlaku bagi kita semua. Kalau mau diriin rumah ya harus di atas batu, bukan di atas pasir. Nah, saudaraku, kenapa Tuhan kasih perumpamaan itu? Tuhan bilang begini, kalau orang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia seperti mendirikan rumah di atas batu. Lalu angin, badai, air, banjir datang, maka rumah itu akan tetap kokoh berdiri. Intinya, hidup kita itu supaya bisa teguh, supaya tetap kuat di tengah dunia yang sedang bergelora ini, sedang tidak pasti ini, saudara. Tetapi kita tetap memiliki kepastian. Itu kita harus dengerin firman Tuhan. Pertama, dengerin firman Tuhan, terima firman Tuhan, masukin, bukan untuk dijadiin sekedar dibaca, tetapi direnungkan sama kita, direnungkan. Yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak pernah menjadi layu, dan apa saja yang dibuat Tuhan berhasil. Di tengah situasi yang tidak pasti di dunia ini, dan kita mendengar begitu banyak kabar-kabar yang tidak menyenangkan, kabar-kabar yang memberikan kita ketakutan di dalam hati kita. Hari-hari ini kita butuh dengerin firman Tuhan, lalu lakukan. Dengerin firman Tuhan, lalu lakukan. Terus seperti itu hidup kita. Supaya apa? Supaya waktu datang kesusahan, datang bencana, datang masalah-masalah yang berat dalam kehidupan kita, kita akan tetap teguh, kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena firman Tuhan itu menjanjikan kepada kita jalan keluar. Seperti tadi, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah. Walaupun ada masalah-masalah yang berat datang, ada kesusahan yang sedang melanda dunia ini, tetapi kita akan tetap menghasilkan buah. Kenapa? Karena kita ada pada pokok anggur itu, karena kita tinggal di dalam firman itu, dan firman itu tinggal di dalam kita. Kita berjalan sesuai dengan kebenarannya, kita berkata sesuai dengan kebenarannya. Langkah-langkah kita dituntun oleh kebenaran firman. Saudaraku, ada begitu banyak nasihat dalam firman Tuhan. Ada begitu banyak perkataan-perkataan Kristus yang kalau kita lakukan itu menjadi pandu bagi jalan kita, yang membuat kita tetap teguh, yang membuat kita tetap kuat, yang membuat kita menemukan jalan keluar. Jadi bacalah firman Tuhan bukan sekedar kewajiban, tapi bacalah firman Tuhan jadi kesukaan. Renungkanlah itu dan biarkan firman itu mempengaruhi pikiran dan hati kita. Kenapa? Karena firman itulah yang akan bikin kita kokoh dan bikin kita kuat. Karena Tuhan bilang Dia tidak pernah menjanjikan langit selalu cerah, hidup kita nggak ada masalah, nggak ada penyakit. Enggak, Tuhan nggak janjikan itu. Tetapi Dia berjanji satu hal, Dia menyertai kita sampai kesudahan alam.
Dia berjanji bahwa Dia akan menolong kita. Dia berjanji bahwa Dia yang menanggung sakit penyakit kita. Dia berjanji Dia akan melepaskan kita dari segala kutuk. Dia berjanji Dia akan memberikan kepada kita hikmat ketika kita merasa begitu bodoh. Dia berjanji Dia memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Dia berjanji bahwa Dia bilang Dia menyertai kita sampai kesudahan alam. Dia berjanji bahwa Dia bilang kita lebih dari pemenang. Itu janjinya, saudara. Jadi perlu banget bagi kita berjalan dengan janji-janji Allah itu. Berjalan memegang perintah-perintahnya supaya kita tidak menyimpang, supaya kita tidak salah, supaya kita tidak bangun fondasi hidup kita di atas pasir yang akan membuat kita jatuh di tengah dunia yang sedang bergelora ini. Saudaraku, untuk menjadi teguh bukanlah memperkuat otot kita, walaupun olahraga itu bagus memperkuat otot, tetapi yang harus dibangun, yang harus diperkuat saat-saat ini adalah otot rohani kita, otot iman kita. Saat ini orang sedang menjaga imun tubuhnya dari vaksin dengan vaksin, dengan makanan sehat untuk mencegah virus corona atau virus-virus yang lain menyerang dirinya. Tetapi ada hal yang perlu dilakukan oleh kita, itu vaksin secara rohani, itu kebenaran firman Tuhan, mengecas kita, memberikan kita nutrisi yang baik, memprotek kita dari apa? Virus-virus, pengaruh-pengaruh jahat dari dunia ini, pengaruh-pengaruh kekhawatiran yang bisa melemahkan otot-otot iman kita. Jadi pada hari-hari ini peganglah teguh firman Tuhan, saudaraku. Datanglah bersekutu dengan Dia, carilah wajahnya, renungkanlah dan biarkan firman itu memandu jalan-jalan saudara. Keputusan-keputusanmu di tengah pekerjaan yang sedang saudara lakukan, di tengah usaha-usahamu, libatkanlah Tuhan, biarkanlah firman Tuhan yang menjagai saudara setiap hari, sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, sehingga waktu persoalan berat datang, badai datang di dalam hidup kita, kita akan tetap teguh karena kita tahu dengan siapa kita berjalan. Masalah dalam hidup ini bukanlah berapa banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita atau sedikitnya masalah yang terjadi dalam hidup kita, tetapi yang paling penting dalam hidup ini adalah dengan siapa saudara berjalan hari ini. Itu yang akan menentukan. Kalau saudara berjalan dengan kekuatanmu sendiri, dengan hikmatmu sendiri, engkau akan hancur. Kalau berjalan dengan hikmat dunia, saudara lebih hancur. Tetapi kalau saudara berjalan dengan hikmat Tuhan, berjalan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, saudara akan lebih dari pemenang. Karena firman Tuhan berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan kata firman Tuhan lagi, Tuhan mendirikan bagi kita rambu-rambu di jalan hidup kita. Jadi saudaraku, tidak ada yang lebih baik daripada firman Tuhan untuk menjadi terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tidak ada yang lebih baik dari firman Tuhan untuk menjadi rambu-rambu di jalan hidup kita, yang menyatakan kepada kita, stop, kalau kamu kesana kamu jatuh dalam dosa. Gak ada yang sebaik firman Tuhan yang mengingatkan kita. Tidak ada yang bilang, jangan diem di situ, jangan parkir di sini dengan tepat dan benar, selain firman Tuhan. Benar. Kalau kamu diem di situ, kamu akan masuk dalam masalah. Tuhan ingatkan kita sedemikian rupa, makanya dibilang Tuhan itu mendirikan rambu-rambu di jalan hidup kita. Dengan apa? Perintahnya, dengan janjinya, dengan nasihatnya, dengan hikmatnya yang luar biasa. Dia menuntun hidup kita. Jadi saudaraku, langit dan bumi boleh goncang, tetapi firman-Ku tinggal tetap. Itu perkataan Tuhan. Dan saudara jangan berpegang kepada yang terguncangkan. Iman, kalau saudara berpegang pada manusia, iman mereka bisa goncang, iman manusia bisa goncang. Saudara berpegang kepada kekayaan bisa hilang. Ada orang yang berpegang karena kekayaanku nggak akan habis sampai 7 turunan. Ternyata belum sampai keturunan yang keberapa baru sampai dirinya saja kekayaannya sudah habis. Kalau itu yang saudara pegang, saudara bisa jadi gila, bisa jadi frustasi.
Kalau saudara berpegang kepada manusia, saudara juga bisa jadi gila, jadi frustasi juga. Saudara berpegang dengan apa yang ada dalam dunia ini, saudara tidak memiliki pegangan yang benar. Itu seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Ketika badai datang, semuanya habis, semuanya hilang. Tapi waktu saudara berpegang kepada firman Allah yang pasti, yang kuat, yang kokoh itu, saudara, badai datang, persoalan datang, saudara akan tetap teguh. Karena saudara tahu siapa yang jalan dengan saudara, siapa yang memandu hidupmu, siapa yang membawa kau berkemenangan, yaitu janji-janji Tuhan, perintah-perintah Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Daud bilang, aku menyukai perintah-perintahmu, karena perintahmu menyegarkan jiwaku. Saudara, perintah Tuhan itu menyegarkan hidup kita. Perintah Tuhan itu memberi energi setiap hari dalam hidup kita untuk hidup penuh dengan kemenangan. Haleluya. Jadi pagi hari ini saudaraku, berjalan dengan Tuhan, lakukanlah firman Tuhan, dengarin baik-baik, renungin, bukan dilupain, tapi biarkan itu terus menguasai hidup kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kita tetap teguh berdiri, bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Roh Tuhan, karena kita berjalan dengan Allah, Sang Pemandu hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin hidup kami kokoh, teguh di tengah dunia yang tidak pasti ini. Segala sesuatu akan lenyap, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu tinggal teguh. Bapak, ajari kami untuk berpegang kepada firman-Mu yang tidak tergoncangkan itu, supaya kami kuat di tengah dunia ini, supaya kami berkemenangan di tengah dunia ini, supaya kami bisa menemukan hikmat ketika kami kehilangan hikmat, supaya kami menemukan kekuatan ketika kami begitu lemah. Tuhan, kami tahu bahwa di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu Bapa, ajari kami setiap hari untuk merenungkan firman-Mu dan melakukannya. Dan kami percaya Tuhan, sampai Engkau datang kembali, kami akan kedapatan setia dan teguh, karena kami berpegang kepada firman Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Bapa, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami membawa kehadirat-Mu Tuhan. Segala doa kami, permohonan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang Maha tahu Tuhan apa yang sedang terjadi, yang sedang dihadapi oleh bangsa kami Tuhan. Bapa, saat ini kami bersatu hati Tuhan, memohon ampun Tuhan atas dosa kesalahan kami. Biar Kamu ampuni kami Tuhan sebagai umat-Mu ya Bapa. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Ampuni dosa kesalahan pemerintahan kami ya Bapa. Tuhan, saat ini kami bersatu hati Tuhan, berdoa bagi setiap saudara-saudara kami Tuhan yang sedang menghadapi begitu banyak ya bencana ya Bapa. Hari Tuhan, saat ini Engkau yang mengetahui keberadaan mereka ya Bapa, karena Engkau yang menjadi pengharapan bagi setiap kehidupan mereka. Engkau yang menjadi kekuatan dalam kehidupan mereka Bapa. Tuhan, biarlah kami menyerahkan Bapa setiap kota yang ada di Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Biarlah Tuhan kami juga mengucap syukur Tuhan dengan keadaan kami saat ini, di mana kami masih dalam keadaan baik Tuhan. Kami boleh masih menikmati berkat-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, penyertaan-Mu Tuhan dalam segala pekerjaan kami, sekolah kami, kuliah kami ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau Tuhan, khususnya memberitakan Injil firman-Mu ya Bapa. Dimanapun mereka melayani Tuhan, baik yang ada di perkotaan Tuhan, di pedesaan Tuhan,
di daerah terpencil, biarlah kamu urapi Tuhan. Biarlah kau pakai hamba-Mu Tuhan, setiap pelayan-Mu memberitakan Injil-Mu Tuhan, agar banyak jiwa yang dimenangkan, boleh mengenal Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah Bapa, kehidupan kami sepanjang satu hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya damai sukacita yang daripada Engkau Tuhan, Kau lingkupi dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik dan sangat baik ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sidang jemaat yang kekasih, mari kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, perlindungan, penyertaan, penghiburan yang dari Roh Kudus, memimpin hidup kita sampai Maranatha, Yesus kembali. Amin.